Lalu yang kedua, kerajaan Allah dan apa? Kerusakannya. Sama-sama bilang sama saya, kerusakannya. Manusia memberontak. Lalu kemudian pada zaman Yohanes, kata Alkitab, kerajaan Allah mulai diberitakan kembali. Berarti kerajaan Allah dan pemulihannya. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah dan pemulihannya. Kenapa kerajaan Allah dan pemulihannya? Karena dipersiapkan kembali untuk ada pada apa? Surga, rumah Bapa yang kekal. Setuju? Nah, hari-hari ini betul kita belum masuk surga, tapi kalau kerajaan Allah sudah dalam diri kita, kita menikmati surga sementara di dunia yang keras ini. Setuju? Karena itu saya menyebut zaman ini sebagai zaman terakhir. Bahkan kalau saya boleh memakai bahasa saya menyebutnya sebagai bagian terakhir dari akhir zaman. Apa saudara? Bagian terakhir dari akhir zaman. Bilang sama sebelah saudara, kayaknya udah deket nih. Apa yang udah deket? Kerajaan Allah dipulihkan dan kita kembali menerima kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya penting sekali kita menyadari bukan sekedar apa yang ada di sekitar kita, tapi apa yang ada di dalam kita. Nah, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Lukas 17 ayat 20 sampai 30 di bawah judul perikop kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda apa? Lahiriah. Apa maknanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah? Orang Yahudi tetap percaya kerajaan Allah datang dan menghancurkan Romawi. Kerajaan Allah datang dan menghancurkan semua musuh-musuh Israel. Itulah konsep Yahudi. Saudara ingat nggak waktu Yesus mau naik ke sorga, murid-murid Yesus bertanya, Guru, kapan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena kerajaan Allah buat mereka terbukti dengan tanda-tanda lahiriah. Semua musuh-musuh Israel akan dihancurkan. Tapi Kristus sedang berbicara bahwa kerajaan Allah isn't politik. Sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah bukan politik. Makanya Yesus bilang, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. Maka Yesus bilang kerajaan Allah datang padamu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Artinya kerajaan Allah datang padamu jika engkau hidup dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam iman. Insting bisa salah. Pengalaman tidak selamanya persis seperti yang kita alami pada waktu itu. Perasaan bisa salah, logika bisa meleset, tapi iman akan menuntun kita pada kemuliaan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus hidup dalam iman. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, saya harus hidup dalam iman. Karena kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Saya harap saudara ngerti sampai di sini. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah is inside of you. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang kerajaan Allah di dalam diri saya. Amin. Jadi jangan cari pendetanya, jangan cari gerejanya, karena dimanapun saudara akan menemukan hal-hal yang melemahkan.
Tapi kuncinya bukan pada situasinya, keadaannya, gerejanya, pendetanya, tapi situasinya ada di dalam diri saudara. Kalau kerajaan Allah di dalam diri saudara, mau saudara disakiti, mau saudara dikecewakan, mau saudara dikhianati, kerajaan Allah dalam diri saudara menuntun saudara pada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat dia ada di sini atau ia ada di sana. Jadi artinya orang sekarang gampang terbujuk.